Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ainda Yanisa dengan NPM 7021210157 dari kampus Universitas Pancasila, Jakarta, eh, Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin melanjutkan UTS saya di mata kuliah Hukum dan Kode Etik Media, kelas C dengan dosen Pak Gede. Next. Berita yang telah saya cari berjudul "Merasa Nama Baiknya Tercemar, Charlie Wijaya Melakukan Uji UU Pers". Kasus yang telah menimpa komika terkenal yang bernama Bintang Emon melaporkan kasus yang telah menyeret namanya tersebut kepada Kemenkominfo yang telah dilakukan oleh Charlie Wijaya. Lalu, Charlie Wijaya ingin melakukan uji material nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Karena merasa nama baiknya tersebut telah tercemar atas kasus yang sebenarnya tidak benar-benar terjadi dan tidak benar. Dan Charlie Wijaya menjadi korban atas pemberitaan media dengan judul "Meminta Maaf Usai Menuduh Seorang Komika Bernama Bintang Emon telah menggunakan narkoba". Lalu Charlie Wijaya memberikan pengaduannya kepada Dewan Pers. Sebelum melakukan pengaduan ini kepada Dewan Pers, sebelumnya Charlie Wijaya telah meminta kepada pihak polisi, namun pihak polisi ini menolak karena menyebut bahwa konten tersebut adalah konten produk media. Lalu akhirnya Charlie Wijaya ini diarahkan untuk melakukan pengaduan tersebut kepada Dewan Pers. Lalu setelah melakukan pengaduan kepada Dewan Pers ini, Charlie Wijaya menunggu sekitar 2 minggu. Lalu setelah 2 minggu itu, akhirnya Charlie Wijaya dipertemukan oleh pihak media dan akhirnya pihak media ini dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 1 dan pasal 3 dalam Kode Etik Jurnalistik karena telah menyajikan berita yang tidak akurat, berita yang tidak uji informasi, berita yang tidak berimbang dan membuat opini yang sudah menghakimi salah satu pihak. Lalu setelah itu media meminta maaf kepada Charlie Wijaya. Lalu Charlie Wijaya sebagai pemohon meminta ganti rugi akibat kesalahan tersebut. Namun media mengatakan bahwa tidak ada ganti rugi karena berdasarkan dalam UU Pers. Dan saya menyimpulkan bahwa berita yang telah saya cari, saya ambil, saya analisa, dan saya memberikan argumen ini masuk ke dalam ayat 4, yaitu masuk ke dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum dan wartawan mempunyai hak untuk menolak atau hak tolak. Hak tolak di sini yang saya maksud ialah menurut saya wartawan tidak mau melakukan ganti rugi kepada pemohon karena sesuai dengan berdasarkan UU Pers yang telah berlaku. Selanjutnya, sini saya memberikan analisis. Menurut analisis saya melihat bahwa ada beberapa hal yang seharusnya diperbaiki, seperti lebih tegas lagi UU Pers sehingga semua pihak mendapatkan keadilan. Dengan adanya kasus ini dapat dilihat bahwa para pembuat berita kadang hanya membuat berita saja tanpa memikirkan efek atau dampak yang nantinya akan diterima oleh korban. Dan juga para pembuat berita ini membuat berita yang tidak benar adanya sehingga membuat rugi korbannya. Para pemberita ini membuat berita hanya untuk meningkatkan jumlah penonton yang melihat berita tersebut saja. Selanjutnya saya memberikan argumen. Argumennya menurut saya di sini saya melihat bahwa UU Pers belum memberikan hukum dan sanksi yang tegas kepada pihak yang telah dirugikan tersebut.
mesti harus ditegaskan karena dalam hal ini yang dirugikan adalah korban. Mendapatkan cacian, makian, dan hinaan di dalam lingkungan sangatlah nggak enak, apalagi hal tersebut karena berita yang tidak sebenarnya ada. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.